Haleluya. Selamat siang saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur hari ini kita masih bisa diberi kesempatan di hari yang keempat dalam pergumulan kita, di mana Allah sumber dari segalanya selalu besertai kita. Sebab Dia Allah Immanuel, Ia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Ia Allah yang selalu menyertai kita, karena kita adalah perbuatan tangannya sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan coba menyampaikan satu kebenaran firman. Kalau hari yang lalu saya sampaikan, jangan takut. Lalu hari berikutnya saya katakan, jangan khawatir. Hari ini saya katakan, janganlah gelisah. Dalam firman Allah akan saya bacakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dikatakan begini. Janganlah hatimu gelisah, itu kata bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan hatimu gelisah, kata Yesus kepada mereka. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Aku juga. Jangan hatimu gelisah. Kata jangan berarti kata pemberitahuan, penekanan. Jangan, tidak boleh, dan lain sebagainya. Di dalam bahasa terjemahan baru, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Aku. Seringkali ketika anak kita berbuat suatu kesalahan, kita akan bilang kepada dia, janganlah. Kenapa? Seringkali kata jangan ini selalu mengandung konsekuensinya ada. Apakah itu hukuman, atau mungkin sesuatu penderitaan yang akan dialami oleh kata jangan itu. Sehingga dalam Alkitab ini Yesus memberitahukan kepada kita, jangan gelisah. Nah, saudara sekalian, Yesus kita tidak pernah memberitahukan kepada kita satu kebenaran. Contoh seperti jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut, tanpa Dia memberikan solusi, tanpa Dia memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita harus berbuat dan bagaimana caranya kita harus bertindak. Oleh sebab itu, saudaraku, memang rasa kecemasan itu, rasa gelisah itu, apalagi rasa khawatir itu sangat umum ya dalam kesibukan kita, ya kita alami. Dan ini kesibukan ini bisa membuat kita mungkin stres, kehidupan yang tak terduga bagi beberapa orang akan membuat dia cemas. Apalagi dalam keadaan yang kita alami hari ini, kita harus berjibaku dengan keadaan sesuatu yang membuat kita mungkin akan berkata, Tuhan ada di mana? Bagaimana Tuhan bisa menolong saya? Logika memang kalau kita perhatikan hari ini, kita harus berada di tempat, di rumah, sosial kita tidak terjadi, usaha kita tidak jalan bagi mereka yang berusaha dalam hal door to door, atau mereka yang berjualan di pinggir-pinggir, atau mereka mungkin sebagai tukang becak dan lain sebagainya, yang memang pekerjaan mereka hari itu ada, hari itu habis. Tapi berbeda dengan mereka yang hidup dengan cara yang lain, mungkin bertransaksi melalui internet dan lain sebagainya, atau bisa mengerjakan sesuatu itu di luar seperti orang lain lakukan, di mana mereka masih mempunyai salary tiap bulan, mereka mempunyai penghasilan, mereka mempunyai tabungan di bank dan lain sebagainya. Inilah dasar di mana orang akan gelisah dan memunculkan begitu tanjakan-tanjakan berikut. Dia bisa stres, dia bisa depresi. Tapi satu hal yang saya sampaikan kepada saudara, ketika hal-hal yang real kita tidak sanggup untuk memikirkannya, ada hal yang Allah ingin sampaikan kepada kita, khususnya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saya dan saudara. Memang secara logika ini tidak akan masuk, tapi hanya bisa dilihat sebagai orang percaya yang hidup dalam kehidupan tubuh rohani, orang percaya yang hidup dalam kehidupan yang seperti sebagai anak Allah, hidup yang telah dipimpin oleh Allah. Dia harus meyakini tentang hal ini. Pertama, Yesus katakan bahwa percayalah kepada Tuhan
dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percaya kepada Allah. Kata percaya di dalam bahasa Inggris dia tidak pakai kata believe, tapi dia pakai kata trust. Believe dengan trust itu berbeda jauh, saudara. Kalau believe kita bisa mempercayai siapa saja, tapi belum tentu kita berkata orang itu benar atau tidak. Tapi kalau kita udah trust sama orang itu, kita yakin orang itu benar, orang itu bisa menolong Anda, orang itu sanggup untuk menolong Anda. Kata trust ini kepada Allah, ini penting, saudara. Karena banyak orang hanya believe kepada Tuhan, mereka hanya percaya kepada Allah, tapi mereka tidak menganggap bahwa itu jalan keluar yang satu-satunya, bahwa Dia sanggup. Mereka masih mempunyai pengertian sendiri. Makanya dikatakan dalam ayat itu, percaya, trust kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang bersandar kepada pengertian sendiri ini yang jadi problem ketika kita mempercayai Allah. Dan orang yang mempercayai Allah dengan menumpangkan pengertiannya sendiri dengan logika yang paling tinggi daripada Allah, itu believe. Tapi ketika dia trust dengan Allah, dia mau mempercayai hidupnya kepada Allah, dan dia tahu Allah sanggup, dia trust dengan Tuhan, maka saat itu kecemasan itu akan tidak ada, kegelisahan itu akan tidak ada. Letakkanlah imanmu seluruhnya kepada Tuhan, dan Dia akan memimpin engkau dalam arahan yang benar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan hari ini melalui kebenaran ini, sehingga saudara dikuatkan. Selamat berjuang bersama, berdoa bersama, taruh harapanmu kepada Tuhan. Bukan belief yang gampang bergoyang, tapi belief yang tidak bisa bergoyang, yaitu trust. Percaya yang tidak bisa bergoyang, percaya yang tidak bisa tergantikan oleh apapun juga, yaitu trust. Saya berharap dalam pergumulan ini, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak buat anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang Kau berikan bagi kami. Hari ini hamba berdoa khususnya bagi seluruh jemaat GPD Efata, untuk seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia ini yang menghadapi tekanan apapun terhadap wabah penyakit Corona. Kiranya Tuhan berikan mereka kemenangan, kekuatan, dan biarlah mereka percaya kepada Allah, mereka trust kepada Tuhan, dan mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup menolong mereka dalam keadaan ini. Alkitab berkata, firman-Mu berkata bahwa Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya dan hidupnya melekat kepada Engkau yang akan mendengar dan memperhatikannya. Oleh itu hamba berdoa, Tuhan, semua umat yang berada di garda depan dalam menghadapi wabah ini, beri mereka perlindungan darah-Mu, jauhkan dari hal tidak kami inginkan. Bahkan juga Bapak Presiden kami, Tuhan, yang kami cintai, berikan dia kemampuan mengatasi semua masalah ini. Bahkan hamba berdoa, hiburkan dia ketika ibu yang dikasihinya harus pergi meninggalkan mereka selama-lamanya. Hambanya berdoa, damai sejahtera-Mu juga membuat kuat Presiden dan keluarga yang ada. Bapak, terima kasih banyak buat semuanya. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan keluarga hamba, bahkan seluruh jemaat dalam kehidupan mereka selama dalam hal ini, dalam wabah ini, mereka mendapat kemenangan dari Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.